Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau Katakan, menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi. Haleluya. Seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu ya Tuhan, dan membuka hati untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami, terutama hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi supaya apa yang hamba sampaikan merupakan kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Satu hal yang harus kita perkarakan dengan serius di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini, diri kita terikat dengan siapa? Ini penting ya saudaraku, saya ulang sekali lagi, ini penting dan harus kita perkarakan dengan serius. Jadi kita harus berani untuk menggelar perkara hidup. Setiap gerak kehidupan kita, apa yang kita lakukan di sepanjang hari-hari hidup kita, kita harus periksa diri kita ini terikat dengan siapa. Apakah dengan dunia ini atau dengan Tuhan? Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi kalau kita tidak terikat dengan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita, kita tidak pernah menjadi satu roh dengan Tuhan. Padahal kita terpanggil di dalam Tuhan Yesus Kristus supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudara perhatikan itu. Jadi di sini kita harus sadar, kalau kita tidak membiarkan diri kita terus terikat dengan Tuhan, terus terikat dengan Kristus, maka kita tidak akan pernah menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi tidak banyak orang yang mau serius memperkarakan akan hal ini. Saudaraku, kenapa saya katakan bahwa kalau kita tidak membiarkan diri kita terus terikat dengan Kristus, maka kita tidak akan pernah menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa demikian? Karena iblis, kuasa kegelapan, akan selalu berusaha dengan berbagai cara untuk melepaskan ikatan kita dari Kristus. Dan ketika ikatan kita terlepas dari Kristus, maka mata kita akan tertuju kepada berbagai tawaran dunia yang membuat kita akan tenggelam dalam kenikmatan kesenangan hidup dunia. Kalau itu yang terjadi, maka hidup kita akan menjadi serupa dengan dunia. Tenggelam dalam kenikmatan kesenangan hidup dunia akan membuat hati kita terikat dalam percintaan dengan dunia, terikat dalam persahabatan dengan dunia, dan kita terus hidup menikmati kesenangan dunia tanpa kita sadari bahwa dunia ini dikuasai oleh iblis atau kuasa kegelapan yang pada akhirnya akan menggiring kita ke dalam kebinasaan kekal. Saudaraku, oleh karenanya tadi saya katakan kita harus berani gelar perkara hidup. Periksa kehidupan kita saat ini, kita terikat dengan siapa? Dengan Tuhan atau dengan dunia? Ingat, kalau kita tidak terikat dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah menjadi sama seperti Kristus. Padahal panggilan hidup kita sebagai orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Ingat saudaraku, firman Tuhan mengatakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi kalau kita tetap hidup bersahabat dengan dunia ini, tanpa kita sadari kita menempatkan diri kita sebagai musuh Allah. Di dalam Yakobus 4 ayat 4, firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini sangat mengerikan saudaraku. Kalau kita melakukan hal ini tanpa kita sadari bahwa kita sedang hidup bersahabat dengan dunia, yang berarti kita menempatkan diri sebagai musuh Allah, dapat dipastikan kalau kita menutup mata, Allah Bapa di sorga tidak bisa menerima kita sebagai anak-anaknya.
Karena Allah Bapa di sorga tidak menemukan keserupaan hidup kita dengan Kristus. Allah Bapa di sorga tidak menemukan wajah batinia kita ini, manusia batinia kita ini serupa dengan Kristus. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak boleh mengabaikan akan hal ini. Kita tidak boleh masa bodoh. Kita harus memperkarakan akan hal ini dengan serius. Saat ini, hari ini, diri kita terikat dengan siapa? Saudaraku, ciri yang sangat jelas untuk membedakan orang yang terikat dengan dunia dan orang yang terikat dengan Kristus itu sangat sederhana. Kalau saat ini hati kita masih ingin hidup menikmati dunia ini, artinya kita masih hidup mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri. Kita masih ingin menikmati apa yang dunia tawarkan kepada kita. Kita tidak pernah berjuang untuk mematikan setiap keinginan diri yang menguasai hati dan pikiran kita. Hal itu menunjukkan bahwa hidup kita masih terikat dengan dunia. Diri kita masih terikat dengan dunia. Cirinya itu sangat jelas. Kalau kita masih mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya, kita masih terikat dengan dunia. Dan artinya kita memisahkan diri dari Allah. Cara hidup kita yang seperti itu akan membuat hidup kita menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita hidup mengasihi dunia ini. Padahal firman Tuhan katakan, kita tidak boleh mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Karena orang yang masih hidup mengasihi dunia sama dengan orang yang tidak mengasihi Allah. Saya ulang sekali lagi. Orang yang masih hidup mengasihi dunia ini sama dengan orang yang tidak mengasihi Allah. Pada akhirnya, setiap gerak kehidupan kita, perbuatan-perbuatan kita tidak pernah sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Padahal sebagai orang percaya, kita harus tunduk di dalam kedaulatan Allah dan hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Orang yang tidak pernah hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang hari hidupnya, maka ia tidak akan pernah memiliki hidup yang sesungguhnya atau hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kenapa demikian? Perhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya kalau kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga selama kita masih hidup di dunia ini, maka ketika kita menutup mata, kita tidak akan pernah hidup bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga, tidak hidup dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Saudara, ini sangat mengerikan. Kenapa saya katakan ini sangat mengerikan? Karena tidak ada tempat yang lain bagi orang-orang yang ditolak oleh Allah selain satu tempat ini, saudaraku, yaitu terbuang ke dalam api kekal. Itulah kenapa saya katakan sangat mengerikan. Dan ciri dari orang yang terikat dengan Tuhan adalah di dalam sepanjang hari hidupnya, ia selalu berjalan dengan Tuhan di setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan. Ya, jadi kebersamaan kita dengan Tuhan itu standarnya adalah kebersamaan yang mulia Tuhan Yesus Kristus dengan Allah Bapa di sorga. Dan ini tidak boleh kurang, saudaraku. Saya ulang sekali lagi, ini tidak boleh kurang. Kita harus mencapai standar kehidupan ini sebagai orang percaya. Di dalam Yohanes 17 ayat 21, firman Tuhan katakan, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Saudara perhatikan itu.
supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kalau kita tidak mengikatkan diri kita, kehidupan kita tidak terikat dengan Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita terpisah dari Allah. Kita tidak bisa menyatu dengan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini seharusnya menyadarkan kita supaya kita tidak ceroboh di dalam singkatnya waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini. Ingat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi kalau kita mengikatkan diri kita dengan dunia ini dan hidup kita tidak terikat dengan Tuhan, maka yang akan kita tuai di kekekalan adalah kebinasaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami di mana kami harus memeriksa seluruh gerak kehidupan kami. Saat ini kami mau mengambil keputusan di sepanjang hari hidup kami. Kami mau terus mengikatkan diri kami dengan Engkau saja ya Tuhan, dan berjalan bersama-sama dengan Engkau di sepanjang umur hidup kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.